Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan coba untuk membahas elektrokimia, ya, yaitu sub materi tentang elektrolisis. Ya, minggu kemarin kita sudah bahas, ya, berkenaan dengan sel volta. Apa itu sel volta? Jadi sel volta itu adalah bagian dari elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, ya. Kemudian di situ di dalam sel volta, katode itu bertindak sebagai kutub positif dan anodenya adalah bertindak sebagai kutub negatif. Nah, kemudian pada sel volta pun terjadi aliran elektron. Itu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, ya, yaitu dari anode menuju ke katode. Nah, sementara pada elektrolisis ini kebalikan, ya, dari sel volta, di mana elektrolisis itu adalah merupakan elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kemudian katodenya pun itu berbeda dengan pada sel volta. Katode di sini bertindak sebagai kutub negatif, sementara anodenya adalah bertindak sebagai kutub positif, ya. Jadi katode bertindak sebagai kutub negatif, anodenya bertindak sebagai kutub positif. Ini berbeda dengan pada sel volta. Nah, kemudian kita lihat materinya. Kita lihat materinya, ini adalah tentang sel elektrolisis. Ini gambarannya, ya, gambar dari sel elektrolisis seperti ini, ya. Di mana ada dua buah elektrode, yaitu ada elektrode Zn dan elektrode Cu yang masing-masing dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion yang sama dengan elektrodenya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini adalah gambaran dari susunan, ya, atau susunan sel elektrolisis. Kalau kita lihat gambaran ini adalah ada dua buah elektrode, ya, yaitu adalah ada anode dan katode, ya. Taruhlah dua elektrode itu adalah elektrode Zn dan elektrode Cu, ya. Cu ditempatkan di katode dan Zn atau logam seng ditempatkan di anode. Nah, katode itu adalah merupakan kutub dari negatif, ya. Sementara untuk anode itu adalah merupakan kutub dari positif. Nah, karena katode itu adalah merupakan kutub negatif, sementara anode adalah merupakan kutub positif, maka elektron itu akan mengalir, ya. Sekali lagi, elektron itu akan mengalir dari katode menuju ke anode. Berbeda pada sel volta. Kalau sel volta itu dia mengalir dari anode menuju ke katode elektronnya. Nah, jadi kebalikan dari sel volta, ya, untuk elektrolisis ini. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di elektrolisis. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi di elektrolisis itu adalah melibatkan dua elektrode, yaitu adalah ada elektrode katode dan anode. Kalau kita lihat, ini adalah contohnya pada lelehan dari NaCl, ya. Ini ingat, ini adalah lelehan NaCl, bukan larutan NaCl. Beda, ya, antara larutan dengan lelehan. Kalau larutan NaCl itu adalah NaCl di dalam air yang dilarutkan dalam air. Sementara kalau untuk lelehan NaCl, NaCl yang dilelehkan, yang dipanaskan kemudian dia meleleh dan dielektrolisis. Bagaimana hasilnya? Kalau misalkan NaCl itu dilelehkan atau lelehan NaCl kemudian dielektrolisis, maka hasilnya adalah di katode, ya, di katode itu akan menghasilkan logam Na, ya. Jadi NaCl dia akan terionisasi menghasilkan Na plus Cl min. Di katode yang akan direduksi itu adalah ion positif. Ion positifnya adalah berupa Na plus. Nah, sementara di anode yang akan dioksidasi itu adalah merupakan ion negatifnya. Nah, jadi di katode yang akan direduksi adalah ion Na plusnya, nah, menghasilkan logam Na. Sementara di anode yang merupakan
kutub positifnya itu akan mengoksidasi ion negatif berupa Cl-. Nah, sehingga reaksi yang terjadi di anoda adalah 2Cl- menghasilkan gas klor Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, sehingga reaksi keseluruhan baik di katode maupun di anode yang disebut dengan reaksi selnya adalah 2Na plus ditambah dengan 2Cl- menghasilkan 2Na plus Cl2. Nah, itulah reaksi yang terjadi di sel elektrolisis. Nah, bagaimana reaksi-reaksi selanjutnya kalau misalkan bukan pada lelehan, yaitu pada larutannya? Bagaimana reaksi yang terjadi di katode dan di anodenya? Nah, ini adalah ada reaksi-reaksi yang terjadi di katode dan anode. Nah, kita lihat yang pertama adalah ini reaksi reduksi pada katode. Sekali lagi, di katode itu terjadi reaksi reduksi. Yang direduksi adalah ion positifnya. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi di katode adalah yang pertama, ion logam 1A, 2A, Al, Mn dalam bentuk larutan. Nah, sekali lagi nih, dalam bentuk larutan tidak tereduksi. Yang direduksi adalah airnya H2O. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan gas hidrogen. Nah, kemudian ion logam golongan 1A, 2A, Al, Mn tereduksi dalam bentuk lelehannya. Nah, jadi kalau misalkan dia dalam bentuk larutan, untuk yang ion positif dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, ya, termasuk ion-ion logam yang memiliki harga potensial reduksi di bawah minus 0,83, ya, maka yang akan direduksi itu adalah airnya H2O menghasilkan gas hidrogen. Nah, sementara dalam bentuk lelehan, maka ion-ion logam itu yang akan direduksi adalah ion positifnya itu menghasilkan logamnya. Nah, jadi itu perbedaan antara lelehan dan larutannya. Kemudian, nah ini contohnya ya, kita ambilkan contoh dulu. Nah, contohnya adalah tentukan reaksi reduksi pada katode elektrolisis larutan Na2SO4. Nah, Na2SO4 itu dia akan terionisasi menghasilkan ion 2Na plus dan SO4 2-. Nah, maka reaksi yang terjadi katode adalah karena ion positifnya berupa Na plus yang berasal dari logam golongan 1A, maka yang akan direduksi adalah airnya, yaitu 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Jadi dia menghasilkan gas hidrogen, ya, di katode. Nah, kemudian contoh yang kedua, tentukan reaksi reduksi pada katode elektrolisis lelehan MgCl2. Ingat, ini lelehan. Berarti kalau lelehan itu adalah senyawa atau zat tanpa air, tanpa dilarutkan ke dalam air. Nah, maka MgCl2 dia akan terionisasi menghasilkan Mg2 plus ya 2Cl-. Maka reaksi yang terjadi di katode adalah Mg2 plus itu termasuk ke dalam ion dari golongan 2A. Nah, harusnya kalau misalkan dia air, maka yang akan tereduksi adalah airnya. Tapi karena dia tanpa air, maka yang akan direduksi adalah ion logam itu sendiri menghasilkan logamnya. Nah, itu ya, itu contoh dari reaksi yang terjadi di katoda. Nah, bagaimana sekarang reaksi yang terjadi di anoda? Di anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Tempat terjadinya reaksi oksidasi. Apa yang dioksidasi? Yang dioksidasi itu adalah merupakan ion negatifnya. Nah, ini aturannya. Jika elektroda selain logam PT, Au, dan C yang mengalami oksidasi, ya, maka yang akan dioksidasi itu adalah elektrodanya tersebut. Nah, logam PT, Au, dan C itu termasuk ke dalam logam yang sifatnya iner, tidak mudah bereaksi.
Maka kalau seandainya elektrodanya itu digunakan selain logam PT, AU, dan C, maka yang akan dioksidasi ya itu adalah logam elektroda tersebut ya itu. Jadi akan teroksidasi adalah elektroda logam tersebut. Nah, kemudian jika ion negatifnya mengandung atom ya O atau yang biasa disebut dengan ion negatif sisa asam yang mengandung oksigen seperti halnya SO4 2-, NO3-, kemudian PO4 3-, ya, maka yang akan teroksidasi adalah H2O-nya. Menghasilkan apa? Menghasilkan gas oksigen, ya. Gas oksigen ditambah dengan ion H+. Nah, di situ bedanya ya. Jadi kalau misalkan ion negatif yang mengandung oksigen, maka yang akan dioksidasi itu bukan ion negatifnya itu bukan, tetapi melainkan H2O yang akan dioksidasi menghasilkan ya, lagi menghasilkan gas oksigen. Nah, kalau tadi di katode ion positifnya itu akan menghasilkan gas hidrogen ya untuk yang golongan 1A, 2A dan seterusnya ya. Sementara untuk yang di anode ini akan menghasilkan gas oksigen khusus untuk oksidasi dari airnya. Mungkin itu saja dulu ya anak-anak semuanya ya materi yang mungkin disampaikan ya berkenaan dengan elektrolisis. Nanti untuk contoh-contoh lebih lanjutnya insya Allah akan dibahas untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup kita membahas apa itu sebenarnya elektrolisis, kemudian reaksi-reaksi apa saja yang terjadi di katode dan anode. Nah, jadi saya simpulkan ya bahwa di katode itu terjadi reaksi reduksi, yang direduksi itu adalah berupa ion positif, sementara di anode itu terjadi reaksi oksidasi, yang dioksidasi adalah berupa ion negatifnya. Maka untuk menentukan reaksi yang terjadi di katode dan anode tentunya kita harus tahu dulu reaksi ionisasi dari lelehannya atau dari larutan zat itu ya. Itu baru kita akan tahu ya kira-kira reaksi ini menghasilkan apa nih di katode ataupun di anode. Maka lihat ion positifnya berupa apa dan ion negatifnya ini berupa apa. Itu ya, itu mungkin yang perlu disampaikan berkenaan dengan materi tentang elektrolisis yang merupakan bagian dari materi reaksi redoks dan elektrokimia. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya minggu depan ya atau mungkin pertemuan berikutnya mengenai tentang contoh-contoh dari reaksi elektrolisis yang terjadi di katode maupun di anode, baik larutan maupun lelehan ataupun dengan menggunakan elektrode yang sifatnya tak iner. Itu adalah elektrode yang mudah bereaksi. Itu saja yang perlu disampaikan. Kalau kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.